dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Belajar Pintar. Kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih aljabar itu apa? Aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Pada aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Berbicara mengenai aljabar, ada baiknya kita tahu siapa sih penemu dari aljabar itu. Aljabar ditemukan pertama kali oleh seorang matematikawan yang bernama Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Di barat, Al-Khwarizmi dikenal sebagai Al-Khwarizmi dan Al-Ghazimi. Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Dia menulis sebuah kitab yang berjudul Aljabar pada tahun 830 Masehi. Kitab itu disebut juga sebagai Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah. Dan Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Nah, mungkin dari kalian ada yang beranggapan bahwa matematika itu sangatlah sulit. Aljabar juga sangat sulit. Dan sebenarnya tidak begitu. Matematika itu tidak sulit jika kalian tahu cara-cara dalam mempelajarinya. Dalam mempelajari matematika dan juga aljabar, maka harus tahu dasar-dasarnya dahulu. Oleh karena itu, saya akan menerangkan mengenai dasar-dasar dari aljabar. Dimulai dari sifat-sifat aljabar itu. Nah, aljabar memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, sifat komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif dan sifat distributif. Sifat komutatif memiliki ciri-ciri yaitu menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Dan sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif. Sifat ini memiliki ciri-ciri operasi hitung terhadap 3 bilangan yang memerlukan bantuan 2 pengelompokan bilangan dengan tanda kurung. Jika posisi ditukar, maka tidak akan mengubah hasil. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat distributif memiliki ciri-ciri yaitu operasi hitung terhadap 3 bilangan yang memerlukan 2 pengelompokan bilangan dengan tanda kurung. Jika posisi ditukar, maka tidak akan mengubah hasil. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk lebih memahaminya, maka kita akan mempelajari contohnya satu persatu, dimulai dari sifat komutatif terlebih dahulu. Kita mulai dengan sifat komutatif. Persamaan dari sifat komutatif adalah A plus B, hasilnya akan sama dengan B plus A. Posisi A dan B akan ditukar. Awalnya A berada di depan dan B berada di belakang. Dan ditukar menjadi B berada di depan dan A berada di belakang. Maka ini tidak akan mengubah hasil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Pertama, 2 ditambah 3, apakah sama dengan 3 ditambah 2? Kita lihat,
Kita cek untuk posisi paling kiri ada 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan paling kanan ada 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama-sama diperoleh hasil 5. Kemudian untuk soal kedua. 2A ditambah 3A, apakah sama dengan 3A ditambah 2A? 2A ditambah 3A sama dengan 5A. Dan 3A ditambah 2A juga sama dengan 5A. Sama-sama diperoleh hasil 5A. Nah, dari sini dapat kita simpulkan lagi bahwa A dan B posisinya berubah, namun hasilnya tetap sama. Dan kita flashback lagi ya untuk materi yang tadi, yaitu untuk sifat komutatif. Sifat ini menghasilkan hasil yang sama, walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Dan sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat asosiatif. Sifat ini memiliki persamaan, yaitu A plus dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Sifat ini lebih menekankan kepada penggunaan tanda kurungnya. Tanda kurungnya berubah posisi, namun hasilnya akan tetap sama. Untuk lebih memahaminya, kita simak contoh berikut. Contoh 2 ditambah dalam kurung 5 plus 3 tutup kurung, apakah sama dengan dalam kurung 2 plus 5 tutup kurung plus 3. Nah, bisa kita lihat yang pertama, sisi kiri ini tanda kurung berada di angka 5 dan 3. Dan untuk yang sisi kanan, tanda kurung berada di angka 2 dan 5. Apakah hasilnya akan sama? Kita cek. Kita kerjakan lebih dahulu untuk yang sisi kiri. 2 plus dalam kurung 5 plus 3. Kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung 5 plus 3 sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dan untuk sisi kanannya kita cek. Untuk yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 2 plus 5 sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. Nah, sama-sama diperoleh hasil 10. Kemudian untuk soal yang kedua. 2 dikali dalam kurung 5 dikali 3 tutup kurung, apakah nilainya sama dengan dalam kurung 2 dikali 5 tutup kurung dikali 3? Kita kerjakan untuk sisi kiri terlebih dahulu. 2 dikali 5 dikali 3. Kita kerjakan untuk angka yang dikasih tanda kurung. 5 dikali 3 sama dengan 15. 2 dikali 15 sama dengan 30. Dan kita cek untuk sisi kanan. 2 dikali 5 dikali 3. 2 dikali 5 kita kerjakan lebih dahulu karena yang terdapat tanda kurung. 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Sama-sama diperoleh hasil 30. Kita flashback ke materi sebelumnya, yaitu operasi ini terhadap 3 bilangan yang memerlukan bantuan 2 pengelompokan bilangan dengan tanda kurung. Jika posisi ditukar, maka tidak akan mengubah hasil. Seperti ini, tanda kurungnya berubah. Awalnya ada di B dan C, kemudian di A dan B, namun hasilnya tidak berubah. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian untuk sifat distributif. Sifat ini memiliki persamaan
A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A dikali C. Pada sifat ini terdapat dua operasi hitung yang berbeda. Nah, kita simak contohnya. Pertama, 2 dikali 3 plus 4, apakah sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4? Kita cek, kita hitung untuk sisi kiri terlebih dahulu. 2 dikali 3 plus 4. Angka dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 3 plus 4 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Dan kita cek untuk sisi kanan. 2 dikali 3 plus 2 dikali 4. Angka dalam kurung kita kerjakan lebih dulu ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Dan didapat hasil 14. Sama-sama diperoleh hasil 14. Untuk contoh selanjutnya. 2 dikali dalam kurung 2 min 1. Tutup kurung, apakah sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 2 dikali 1? Kita cek, kita hitung untuk sisi kiri dahulu. 2 dikali 2 min 1. Nah, kita hitung 2 min 1 dahulu karena ada di dalam kurung. 2 min 1 sama dengan 1. Sama dengan 2 turun, 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan kita cek untuk sisi kanannya, apakah hasilnya sama. Kita hitung untuk nilai yang berada di dalam kurung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sama-sama diperoleh hasil 2. Nah, kita ingat kembali, sifat distributif memiliki dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Operasi ini berlaku pada distribusi perkalian dengan penjumlahan dan distribusi perkalian dengan pengurangan. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Untuk video selanjutnya akan kami bahas mengenai latihan soal. Sekian dan terima kasih.